ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji fiqhu al-asmaul husna. Fikih dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam pendahuluan Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Razak menyebutkan beberapa pendahuluan atau beberapa keutamaan fadail, mempelajari tentang al-asmaul husna wa sifatuhu al-ulia, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Sudah beberapa faedah kita sebutkan. Ya, sebelumnya beliau menyinggung bahwa tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya adalah jalannya para nabi dan rasul. Dakwah mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada manusia tentang jalan-jalan menuju Allah. Ya kan? Yang ketiga, mereka sebutkan kepada umat mereka awaqib, hasil, buah dari mereka orang-orang yang beriman yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan dari balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala berupa surga, itu hasilnya. Jadi beliau sebutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jadi para rasul itu memperkenalkan kepada umat mereka tentang Allah, supaya mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barulah mereka menjelaskan jalan-jalan menuju Allah, yaitu ibadah. Kemudian mereka jelaskan juga tentang awakibnya, hasilnya, keutamaan-keutamaan untuk mereka. Berarti ini menunjukkan bahwa pentingnya seorang itu mempelajari tentang al-asma'u al-husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan pada pekan lalu tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan selain mereka dari para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran Allah sifatkan, Allah kisahkan, tidak lepas dari penyebutan sifat-sifat Allah. Mereka sebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka sebutkan sifat-sifatnya. Demikian pula dari arah sebaliknya, bahwa terkadang mereka perkenalkan Allah dengan menyebutkan kelemahan, aib, kekurangan, sembahan-sembahan selain Allah. Tuh, paham? Yang dari situ mereka faham, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala faham akan keagungan Allah. Karena mereka sebutkan bahwa yang mereka sembah itu memiliki sifat-sifat yang kurang, cacat, penuh aib dan seterusnya. Berarti yang kalian sembah adalah yang memiliki kesempurnaan. Yang berhak kalian sembah adalah yang memiliki kesempurnaan, yang di mana sembahan kalian tidak punya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ingatkan kepada ayahnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru
wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa mencukupimu? Tidak bisa mencukupimu. Tidak bisa memberikan hajat, memberikan pertolongan kepadamu. Berarti apa? Berarti yang kamu sembah adalah, yang berhak kamu sembah adalah yang mendengar, sifat. Yang melihat, sifat. Iya. Yang maha kaya, maha mencukupi. Ghina, Allah punya. Ghani, dari Asmaul Husna. Ya. Jelas ya? Itu uslub di dalam Al-Quran. Ya. Uslubnya para nabi, bagaimana mereka memperkenalkan Allah. Jadi kadang mereka sebutkan langsung sifat-sifat Allah. Nabi Ibrahim juga kadang menyebutkan itu. Dalam surah Maryam juga. Ya, tadi yang saya baca di surah Maryam. Dalam surah Maryam juga Nabi Ibrahim sebutkan innahu kana bi hafiya. Lihat. Beliau alaihissalam memperkenalkan Allah. Innahu kana bi hafiya. Allah itu kepadaku sangatlah baik. Sifatnya Allah disebut. Innahu kana bi hafiya. Ya. Ini yang Ibnu Utsaimin ragukan ya, apakah hafiya itu nama dan nama-nama Allah atau bukan. Sudah disebut dalam Qaul Musla, karena cuma satu penyebutannya dalam Al-Qur'an dan Allah sebutkan dalam bentuk ya muqayyad. Itu kepada Nabi Ibrahim, innahu kana bi hafiya. Taib. Ini yang beliau sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa hadhil ma'rifah. Ilmu ini itu tentang ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita bahas ma'rifah ya. Tapi bukan ma'rifahnya orang-orang sufi ya. Ma'rifah, kalau disebutkan ma'rifah, lain. Bukan yang kita sering dengarkan dari sebagian orang, ma'rifah. Hakikat, syariat, hakikat ma'rifah. Paling tinggi ma'rifah. Hasilnya tidak sholat. Ya, bukan itu yang diinginkan. Tapi ma'rifah, betul-betul ilmu tentang Allah. Pengenalan, kan ma'rifah artinya pengenalan, kan begitu ya? Pengenalan. Berarti semakin kenal, semakin dekat. Bukan semakin kenal, ya, semakin jauh. Jadi kata beliau, hadil ma'rifah, pengenalan ini itu pengenalan seorang hamba kepada Allah, ma'rifahnya kepada Allah. Ya. Dan subhanallah kalau kita lihat pertanyaan dua malaikat di alam barzakh, pertama tentang ma'rifah, man rabbuka? Ya, ma'rifah. Siapa Rabbmu? Siapa? Berarti jawabannya kenal atau tidak? Siapa Rabbmu? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu takuti di dunia? Siapa yang kamu kepadanya meminta? Siapa yang kamu hanya kepadanya mengharap? Kepadanya bertawakal? Siapa? Kepadanya kamu sandarkan semua urusanmu? Siapa? Berarti memang pengenalan, ma'rifah. Asal ada ma'rifah, kalau tidak bisa, tidak ada ma'rifah, tidak bisa menjawab. Ya kan? Man nabiyuk, ma'rifah lagi. Pengenalan kepada Nabi. Tapi yang kita bahas ini ma'rifah, ma'rifatullah. Ya, makanya dalam Al-Usul Salasa Syekh rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifah. Itulah kunci dalam Usul Salasa, mengenal Allah, mengenal Nabinya, mengenal agama. Ya. Tapi sebenarnya 2 dan 3 itu dengan mengenal Allah. Kita tidak bisa mengenal Nabi tanpa melalui mengenal Allah dulu. Ya kan? Bagaimana kita mau mengenal yang diutus tanpa kita mengenal yang mengutus? Gimana caranya? Bagaimana kita mau mengikuti yang diutus? Kita tidak kenal yang mengutus. Kita mengenal yang diutus, perintah yang mengutus. Iya kan? Allah yang perintahkan, kita harus kenali sunnahnya yang diutus. Allah yang perintahkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya
qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah yang perintahkan. Katakan kepada kaummu, umatmu wahai Muhammad, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Jadi Allah memang yang mengutus itu, yang memerintahkan kita untuk mengikuti yang diutus. Mau tidak mau harus proses ma'rifatullah dulu, enggak bisa. Jelas ya? Jadi kata beliau, ma'rifah ini, pengenalan terhadap Allah, hiyallati 'alaiha madaru sa'adati wal bulugu al kamali wa taraqqi fi durujil rif'ah. Ya. Atau fi darajir rif'ah. Kata beliau, pengenalan ini di atasnya lah berputar kebahagiaan itu. Poros madar. Masya Allah, di atas ma'rifah kepada Allah, disitulah berputar kebahagiaan. Mau bahagia di mana? Dunia, di alam barzakh, di akhirat, di situ tempatnya. Kenal Allah. Wa bulughu al-kamal. Di atas ma'rifah inilah sampainya kita kepada kesempurnaan. Ya kan? Makanya manusia yang paling kenal Allah itu manusia yang paling bahagia. Nabi SAW manusia yang paling kenal Allah, yang paling ma'rifah. Nah, makanya tanya itu orang sufi, tanya, siapa orang yang paling ma'rifah? Kalau dia katakan walinya, kafir. Kafir sudah. Mengatakan walinya lebih afdol daripada Nabi. Tanya, siapa yang paling ma'rifah? Jawab, masa mau Abdul Qadir Jailani? Masa itu? Iya kan? Siapa yang paling ma'rifah? Nabi paling mengenal Allah. Bagaimana ibadahnya? Oh, sampai bengkak lututnya. Pecah kakinya. Kena panah giginya jatuh. Dilempar batu berdarah. Itu orang yang paling ma'rifah. Jadi sangat tidak masuk akal dikatakan ma'rifatullah tidak sholat. Sangat tidak masuk akal. Ini Nabi yang paling kenal Allah. A'rafu billah. Paling kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan kedudukan mulia untuk Nabi. Ternyata Allah sebutkan bukan dengan gelar Rasul, bukan dengan gelar Nabi, tapi dengan menyebut Abdullah, hamba Allah. Berarti semakin kenal Allah, ini konsekuensinya, ini kaidahnya. Semakin kenal Allah, seseorang itu semakin menjadi abid, semakin menjadi hamba. Semakin kenal Allah. Karena Nabi disebutkan dalam Al-Quran di beberapa konteks ayat, konteks penyebutan di kedudukan tertinggi. Kedudukan Isra, maqam Isra dan Mi'raj. Ya, kejadian yang luar biasa. Nabi diangkat oleh Allah naik ke atas langit ke tempat yang paling tinggi yang pernah dijangkau oleh manusia, Sidratul Muntaha. Yang kata Allah, Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha, disitulah surga yang tinggi. Naik ke situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan apa? Gelar Rasul, gelar Nabi? Bukan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba. Siapa hamba di situ? Nabi SAW. Tapi Allah sebutkan gelarnya bukan Allah tidak katakan subhanalladzi asra bi rasuli atau subhanalladzi asra bi nabiyyi atau namanya subhanalladzi asra bi Muhammad. Penyebutan ini maqam, kedudukan yang paling mulia ini. Isra Mi'raj. Ternyata Allah sebutkan dengan gelar hamba saja. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan Isra. Siapa yang Allah perjalankan? Hambanya. Nabi. Apalagi? Maqam
kedudukan ketika Allah menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan Al-Quran. Ini luar biasa ini. Tantangan dari Allah. Hamba juga. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu, wahai orang-orang kafir, musyrik, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratim mim mislih. Datangkan satu surah yang sama. Iya. Ini namanya maqamu tahaddi dalam konteks penyebutan tantangan. Allah tidak sebutkan gelarnya. Apalagi maqamu dakwah. Ketika Allah sebutkan maqam dakwah, luar biasa ini. Ya, ini kegiatan atau pekerjaan atau kegiatan yang paling mulia. Dakwah. Mengajak manusia kepada kebaikan. Apa kata Allah? Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu. Dalam surah Al-Jin. Tatkala tegak hamba kami yad'uhu, mengajak kepada Allah. Siapa hamba kami? Nabi SAW. Allah sebutkan lagi-lagi dengan hamba. Padahal manusia yang paling kenal Allah. Ya kan? Berarti semakin kenal Allah, semakin hamba. Semakin tinggi ubudiyahnya. Bukan semakin jauh dari ubudiyah. Ya, bukan semakin jauh dari nilai-nilai ubudiyah. Berarti bukan Allah yang dikenal itu. Ya, syaitan yang dia kenal. Ya. Taib. Wa nailu na'im. Wa nailu na'imid dunya wal akhirah. Dengan pengenalan inilah, ya, di atasnya seorang hamba bisa menail, mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Wadh-dhufur bi ajallil matalib wa anjahir raghaib. Di atas pengenalan inilah seorang itu akan mendapatkan dhufur, keberuntungan. Ya. Bi ajallil matalib, dengan mendapatkan, ya, kemuliaan yang paling mulia dari hal yang diinginkan. Banyak tuntutan orang. Ada yang mau ini, mau itu. Banyak keinginannya. Jelas ya? Tapi puncak matalib, keinginan yang paling tinggi adalah seorang itu ingin bahagia. Jadi kalau ada orang dia mencita-citakan bahagia di dunia, belum. Bahagia di dunia, senang dia rasa. Ya. Tenang dia rasa. Orang-orang kafir dapatkan itu di dunia, bahagia, senang. Gembira. Jelas ya? Di alam barzakh, di akhirat. Jadi kalau cita-citanya hanya di dunia saja, terbatas di situ. Makanya ada orang tua bilang, masa depanmu nak, depan mana? Masa depan punya anak, nanti anak kita sudah nikah, kita sudah tua, itu masa depan? Sampai di situ? Setelah mati? Nggak dipikir. Menabung kau nak untuk masa depanmu. Ya kan? Ini nak untuk masa depan. Masa depan yang mana mereka maksud? Masa depan. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mati. Masa apa itu? Itu masa depan, itu hidup yang sebenarnya, kawan. Makanya orang kafir ketika sudah lihat itu, baru meyakini, baru akui ini kehidupan yang sebenarnya. Mereka katakan apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka katakan, doa seandainya saya siapkan untuk hidupku. Padahal dia sudah hidup dulu. Ini ucapan orang kafir ketika melihat siksaan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Doa seandainya saya siapkan bekalku untuk hidupku. Apa itu hidup? Maksudnya yang di mana itu? Akhiratnya. Itu baru hidup namanya. Itu baru masa depan namanya. Jadi kalau pikir masa depan, jangan salah-salah. Pikirkan masa depan yang paling depan. Yang tidak ada lagi masa setelahnya. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya.
Tapi kalau masa depan sampai tua, belum. Jelas ya? Masalah yang di depan lagi. Itulah kehidupan akhirat. Taib, ini yang Syekh sebutkan. Dzufur bi ajalil matalib wa anjahil raghaib. Dan keberuntungan yang paling diharapkan. Raghaib, raghbah kan harap. Iya, anjah, ya, selamat, beruntung. Jadi dia dapatkan dengan ma'rifah ini, dapatkan keberuntungan yang paling diharapkan. Apa keberuntungan? Keuntungan dalam jual beli. Itu keuntungan yang paling besar. Sahabat ditanya, manil muflis? Siapa manusia yang paling rugi? Jawabannya sahabat apa? Orang yang banyak dinarnya, dirhamnya, bangkrut. Kata Nabi, bukan. Iya kan? Kalau kita pikir keuntungan yang paling untung berarti untung dalam usaha, salah. Makanya sahabat ditanya, siapa orang yang paling rugi? Rugi dalam hartanya? Bukan. Ruginya Nabi di akhirat. Kata Nabi, dia datang dengan pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya. Kata Nabi, faqad syatama hadza, wa qad daraba hadza, faqad akhadha mala hadza. Dia telah pernah mencela si anu, mengambil harta si anu, mendolimi si anu. Maka antri orang mengambil pahalanya. Sehabis pahalanya, masih ada orang yang antri yang pernah dia zalimi. Diambil dosanya orang yang dia zalimi. Kata Nabi, inilah muflis, ini orang yang bangkrut. Baru bangkrut. Jadi kalau bangkrut di dunia, kena musibah dalam usahanya, bangkrut, apes, orang bilang, labas, khair, alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting jangan bangkrut di akhirat. Iya kan? Tidak ada masalah, usaha lagi. Yang penting jangan, sudah kita sebutkan doanya Nabi. Ya, di sini yang saya bahas ya. Apa doanya Nabi? Allahumma hafadli dini wa huwa ismatu amri. Ya Allah, jagalah agamaku, di mana agamaku itu adalah penjaga untukku. Biar bangkrut dalam hal usaha tidak ada masalah. Yang penting jangan bangkrut dalam agama, rugi dalam agama. Itu yang jaga orang. Nabi saja akui dalam doanya, itu agama itu ismah. Yang jaga kita. Kalau harta kita yang jaga. Kita simpan, kita ini berangkas apa, kita yang jaga. Tapi kalau agama, ikhwan, dia yang menjaga kita. Ilmu dia yang jaga kita. Ya kan? Nah perlu dijaga, dia yang menjaga kita. Dia menjaga kita. Itu agama. Taib. Wa asyrafur mawahib. Dia mendapatkan semulia-mulia mawahib. Semulia-mulia pemberian. Banyak pemberian Allah. Hibah. Banyak. Pemberian Allah berupa anak, harta, keturunan, ini dan itu. Tapi yang diberikan oleh Allah, ma'rifah kepada Allah, tidak semua. Bahkan Syekh sudah sebutkan yang tidak kenal Allah di dunia seperti al-an'am, balhum adul, seperti binatang. Berarti yang diberikan ma'rifah akan mendapatkan apa? Asyraful mawahib, semulia-mulia pemberian, hibah. Ya kan? Mawahib itu hibah, jamaknya hibah, pemberian Allah. Lihat ketika Allah memberikan anak, Allah pasangkan hibah. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah berikan hibah berupa anak perempuan, Allah berikan hibah berupa anak laki-laki, bahkan Allah berikan hibah anak laki-laki dan perempuan. Para ulama mengatakan ini kembar, laki-laki perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan di antara kalian ada yang mandul. Hibah. Tapi tidak ada. Kalau ini hibah luar biasa. Pemberian. Oh Ustadz, kita kan berusaha dengan kekuatan, dengan kemampuan, waktu. Maka saya bilang, tetap hibah. Kita yang bekerja, kita yang berusaha menuntut ilmu, kita yang berusaha pelajari, tetap hibah. Pemberian Allah.
Iya kan? Yang berikan kita hidayah, Allah. Yang menunjukkan kita guru yang benar akidahnya, Allah yang berikan. Kesehatan yang berikan Allah juga. Yang jaga istiqomah, Allah juga. Yang balas juga, Allah lagi. Hibah. Mau apa? Mau sandarkan kemana? Kekuatan, ilmu, usaha, hafalan. Hah? Banyaknya kitab. Apalagi cuma pakai PDF. Apa yang mau diandalkan? Hibah, semua hibah. Makanya Allah balas kita tafaddulan wa ihsanan. Tidak ada lain. Allah balas kita tafaddulan. Kebaikan Allah dan ihsannya Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah, tidak ada. Oh ini hambaku sudah beramal, wajib saya balas, harus saya balas. Ingat, tidak ada yang mewajibkan Allah satupun. Allah balas kita itu murni kebaikannya. Tidak ada bilang kita beramal, Allah balas dengan pahala, wajib. Itu akidahnya Mu'tazilah. Jelas ya? Itu akidah Mu'tazilah. Karena mereka katakan bahwa balasan Allah itu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Amalkan amalan kita yang masukkan kita ke dalam surga. Tidak ada, bukan. Murni kebaikannya Allah. Di depan sahabat Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi wala anta sallallahu wala ana. Kata Nabi SAW, tidak ada di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Heran sahabat, loh. Kamu juga Rasulullah? Saya juga. Tidak ada yang masuk dengan amalannya, karena amalannya. Sebabnya apa? Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatihi. Kecuali sebabnya adalah Allah naungi kita dengan rahmatnya. Jadi dari awal hingga akhir, min qablu min ba'd, pujian hanya untuk Allah. Dari awal memang rahmatnya Allah dari awal. Iya kan? Jadi makanya kita bilang hibah. Cuma-cuma Allah kasih. Tidak ada bilang wajib Allah kasih. Kita sudah beramal. Jelas ya? Jadi ini asyraful mawahib. Semulia-mulia hibah. Luar biasa. Wan nasu fi hadza baina mustaksirin wa mukillin wa mahrum. Ya Allah ya Rabb. Manusia kata beliau dalam hal ini ada yang banyak. 3 keadaan. Ada yang banyak dalam hal apa ini? Ma'rifah. Kita masih ma'rifah ini. Jangan kemana-mana dulu ya. Masih ma'rifah ini. Kata beliau di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah, manusia 3 golongan. Ada yang banyak bagiannya, hibahnya. Ada yang sedikit. Bahkan na'udzubillah ada yang mahrum, ada yang diharamkan. Ya, kita syukur-syukur kalau masuk di tengah, mukil. Yang penting jangan mahrum. Iya kan? Jadi manusia 3 golongan. Untuk ma'rifah. Ada yang mustakthir, kata Syekh. Ada yang banyak. Oh ini para ulama, para sahabat, para rasul sebelum mereka. Luar biasa. Ada yang mukil, ada yang kenal Allah tapi pengenalannya sedikit. Golongan ketiga ada yang mahrum, diharamkan oleh Allah untuk mengenal dirinya. Ini orang kafir ini, tidak ada. Kecuali yang Allah berikan hidayah. Paham? Wal fadlu biyadillah. Keutamaan hanya di tangan Allah. Yu'tihi mayyasha. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki keutamaan yang agung. Baik. Sudah ya? Baik, kata beliau wa mata kana al-abdu arifan bi rabbih muhibban lahu qa'iman bi ubudiyatihi mumtathilan amrah
mubta'idan an-nawahi tahaqqaqa lahu bihadhil ma'rifati wal ubudiyyati allataini huma ghayatul khalq wal amr kamal al ihsan al marju wa sammau wa sumuwahu al mansyud. Kata beliau, maka kapan seorang hamba itu arifan bi rabbih, mengenal Allah, arif. Jadi arif itu artinya orang yang mengenal. Nah, jadi kalau yang namanya arif tidak kenal Allah, hati-hati. Hah? Itulah manusia. Ini baru lewat kemana faidahnya di belajar Swasitiyah ya di Ahsun Nabaji Rupa. Sebutkan di situ bahwa di antara perbedaan sifat-sifat Allah dan sifat makhluk, ya, sifat-sifat Allah wasfiyatuh, pensifatan itu tidak bertentangan dengan alamiyatuh. Sifat Allah tidak bertentangan dengan penamaannya. Allah mendengar, memiliki nama As-Sami', betul mendengar. Allah memiliki nama Al-Hamid, betul terpuji. Allah memiliki nama Al-Ghani, betul kaya. Makhluk tidak. Ada yang namanya soleh, tapi toleh. Ya, itu namanya bertentangan sifat dan namanya. Allah tidak. Wasfiyah, pensifatan Allah tidak bertentangan dengan alamiyahnya, penamaannya. Itu bedanya. Kita namanya ya Abdul Ghani. Hamba ada namanya Abdul Ghani. Atau Goni, dipanggil Goni. Gani, kalau kita kan Gani. Pak Gani. Ada Pak Gani? Enggak ada ya? Gani artinya kaya. Wow, tapi miskin. Hah? Ya. Ada namanya Abdullah. Woi, namanya Masya Allah. Nikmal isim, sebaik-baik nama. Tapi tidak menghambakan diri. Tidak ibadah. Abdullah namanya. Hambanya Allah, tapi tidak menghambakan diri. Jelas ya? Jadi kalau arif, dia kenal Allah. Arifan bi rabbih, dia kenal Rabbnya. Muhibban lahu, mencintai Rabbnya. Qaiman bi ubudiyyatihi, menegakkan ubudiyah kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Mumtasilan amrah, melaksanakan perintah Allah. Mubta'idan an-nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Apa hasilnya? Tahaqqaqa lahu bihadhi ma'rifah. Maka akan terwujudlah untuknya. Ya. Dengan pengenalan ini dan penghambaan. Akan terwujud untuknya pengenalan dan penghambaan. Ya. Yang dimana keduanya ini kata Syekh Hafidhahullah adalah ghayatul khalqi wal amr kamalal insan. Ya. Kesempurnaan yang betul-betul ada pada makhluk. Itu tadi yang saya jelaskan. Kesempurnaan hamba itu ketika semakin sempurna ubudiyahnya. Kesempurnaan makhluk. Ya, jadi kalau mau tanya siapa makhluk yang paling sempurna, jawabannya yang paling sempurna ubudiyahnya, penghambaannya, ma'rifahnya. Makanya Syekh ini kalau kita tidak pandai terjemahkan ini bahaya ini. Bingung ya. Allataini ghayatul khalqi wal amri kamalal insanil marju wa sumuwahu al mansyud. Yang keduanya ini adalah puncaknya makhluk. Ghayatul khalqi kamalal insan. Susunannya ini ghayata kamalil insan gitu. Ini kalimat Ibnu Qayyim ini. Syekh Abdul Razak cuma nukil. Makanya bahasa-bahasa Ibnu Qayyim itu ya, perhatikan, jangan terkecoh memaknakannya. Iya, ini kesempurnaan makhluk di sini. Semakin sempurna ubudiyahnya, semakin sempurna. Iya, dia menjadi makhluk. Jelas ya? Taib. Wasumuwahu wal al-mansyud, ketinggiannya yang diharapkan. Bahkan laisat hajatul arwah qad ila syai'in a'dhamu minha ila ma'rifati bari'iha wa fatiriha wa muhibbatihi iya wa dzikrihi.
Kata beliau, tidak ada hajat untuk ruh, arwah, ya, ruh. Tidak ada hajat untuk ruh. Tidak ada hajat yang paling besar untuk ruh melebihi hajatnya dia terhadap pengenalan kepada bari'iha, penciptanya, pencipta ruh, Allah. Ya, bari'iha, pengaturnya, Robnya. Ya, wafatiriha, penciptanya. Ya. Dan yang dia cintai, mahabbatih, ya, kecintaannya, wa dzikrihi, dan yang selalu dia ingat-ingat. Ya, ya. Ingat, Syekh sudah pernah sebutkan bahwa kita, al-qalb itu, qalb hati, ya, itu tabiatnya diberikan tabiat oleh Allah, ya, sering senang, ya, cinta kepada penciptanya, tabiatnya, ya. Makanya di sini disebutkan wa mahabbatihi, yang dia cintai, yang dia sebut-sebut, wal ibtihaju bih wa talabil wasilati ilaih wa zulfa indah. Tidak ada hajat yang paling dibutuhkan oleh ruh kecuali apa? Mengenal Allah, ya, dan mencari wasilah kepada Allah. Wa zulfa indah, dan mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Ini yang paling ruh butuhkan. Wala sabila ila hadza illa bima'rifati awsafihi wa asma'ihi, dan tidak ada jalan untuk dekat dengan Allah kecuali dengan mengenal sifat-sifatnya dan nama-namanya. Fakullama kanal abdu biha a'lamu kana billahi a'rafu walahu atlabu wa ilaihi aqrabu. Masya Allah. Ini kalimat luar biasa. Maka kaidahnya, kullama kanal abdu biha a'lamu, maka setiap hamba, ya, yang paling mengenal Allah, ya, kana billahi a'rafu, maka dia, ya, maka setiap hamba yang paling alim, maka berarti pasti itu yang paling kenal Allah. Kana billahi a'rafu, paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu kan? Ilmu, ya, pengenalan kepada Allah, ma'rifatullah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya ketika beliau jelaskan di dalam Muqaddimah Ushul Salasah, apa itu ilmu? Al-ilmu huwa ma'rifatullah. Ma'rifatul Islam bil adillah. Wa ma'rifatun nabi. Itu ilmu. Ilmu adalah, kata Syekh rahimahullah, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Itulah ilmu. Walahu atlabu wa ilaihi aqrabu. Ya, untuknya lah. Ya, itulah yang paling dia tuntut. Wa ilaihi aqrabu. Ya, dan kepadanya lah lebih dekat kepada Allah. Walahu atlabu wa ilaihi aqrabu. Ya. Jelas ya? Dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kana laha ankaru kana bilai ajhal wa ilaihi akrahu wa minhu ab'adu. Sebaliknya, kalau hamba tersebut, ya, semakin ingkar kepada Allah, ya, maka dia semakin bodoh, jahil. Ya, maka Allah pun semakin benci dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin jauh. Jadi dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yunazzilul abda min nafsihi haitsu yunazzilu al-abdu min nafsihi. Masya Allah. Ini kaidah ini. Allah memposisikan hamba, ya, min nafsihi, pada dirinya Allah, sama dengan hamba itu memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paham maksudnya? Wallahu yunazzilul abda min nafsih. Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan hamba itu kepada Allah. Maksudnya Allah dekatkankah dari dirinya? Apakah Allah dekatkan atau jauhkan? Sesuai dengan bagaimana hamba, ya, dekat dengan Allah. Kenal Allah. Paham maksudnya? Ini kalimat kaidah ini. Wallahu yunazzilul abda min nafsihi haitsu yunazzilul abdu min nafsihi.
Jadi bagaimana seorang itu kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga jauh dari dia. Ya. Antum mendengar hadis qudsi, bukan Bukhari Muslim ya? Ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ketika hamba berjalan kepadaku, saya akan mendekat dengannya dengan berlari. Ya kan? Saya dekat dengannya dengan berlari. Ketika hamba itu, kata Allah, mendekat denganku dengan berjalan, saya akan mendatanginya berlari. Jadi bahkan balasannya lebih. Jelas ya? Ini yang Ibnu Qayyim sebutkan. Ya, jadi bagaimana hamba itu kadar pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiri liqoulihi ta'ala, ini dia, ini dalilnya. Ibnu Katsir berkata mengomentari firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah hanya hamba-hambanya yang berilmu, ulama. Maksudnya apa? Innama yakhsyahu haqqa khasyatihi al-ulama'ul arifuna bih. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir adalah yaitu yang benar-benar takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut adalah para ulama yang berilmu, al-arifuna bih, yang betul-betul kenal Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil alimil mausufi bi sifatil kamal al-man'uti bil asmail husna, kullama kanat al ma'rifatu bi atammu wal ilmu bi akmalu kanat al khasyatu lahu aqdamu wa aktsar. Itu kaidah. Kata beliau, karena setiap pengenalan hamba kepada al-azim Allah yang maha berilmu, yang maha besar, yang maha agung, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, dengan sifat-sifat yang sempurna, dengan nama-nama yang indah, maka setiap pengenalan itu maka semakin sempurna ilmunya. Semakin besar pengenalannya, semakin besar ilmunya. Kecil pengenalannya kepada Allah, kecil juga ilmunya, sedikit juga. Dan hasilnya semakin sempurna ilmunya, maka semakin sempurna takutnya kepada Allah dan semakin banyak. Berarti khasyah dari ilmu. Ilmu dari ma'rifah. Paham maksudnya? Ilmu lahir dari ma'rifah. Dia kenal Allah, lahir ilmu. Ya kan? Ilmu lahir dari ilmu lahirlah khasyah. Ilmu melahirkan apa? Khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kata beliau, fa ma'rifatullahi tuqawwi janibal khauf. Karena kata beliau, pengenalan kepada Allah itu memperkuat sisi takut. Ya. Wal muraqabah, dan merasa diawasi. Wa ta'zumur roja fil qalb, dan akan besar pula harapan di dalam hati. Masya Allah. Jadi takut dan harapan ini dua rukun ibadah. Takut harap. Ini harus seimbang, kata Ibnu Qayyim, seperti dua sayap burung. Takut dan ada harapan. Kalau takut saja terjatuh dalam bid'ah khawarij. Makanya khawarij mudah mengkafirkan orang. Kenapa? Karena hanya mengambil ayat-ayat ancaman. Siapa yang membunuh, neraka. Zina, neraka, kekal dalamnya. Karena tidak ada harapan. Ya, betul-betul lega ke harapan. Orang khawarij tidak ada harapan. Berzina, bermaksiat tidak ada harapan. Memang tidak ada harapan. Ayat-ayat seperti la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, tidak ada, dibuang. Makanya penyebutan khawarij disebut juga wa'idiyah. Karena hanya mengambil ayat-ayat wa'id, ancaman. Ya, karena yang ada cuma takut, harapan tidak ada. Ini kalau condong nih, rasa takut, tidak ada harapan. Sebaliknya kalau yang ada hanya harapan, takut tidak ada, terjatuh dalam bid'ah murji'ah. Ya kan? Murji'ah, dosa tidak membahayakan iman. Cukup dalam hati, sudah mukmin sempurna imannya, walaupun bermaksiat. Jadi sama saja Abu Bakar As-Siddiq dengan kita, tidak ada bedanya. Sama saja orang yang sholat dengan yang tidak, selama dia yakin dalam hati sudah sempurna imannya, surga. Walaupun dia bermaksiat, tetap surga. Kenapa? Membuang ayat-ayat ancaman.
Lawannya Khawarij. Nah, Ahlussunnah di pertengahan. Karena sempurna takutnya, juga sempurna harapannya. Keseimbang. Jelas ya? Nah, ini wasatiyatil ummah. Pertengahannya ahli sunnah. Jadi semakin kenal Allah, maka akan semakin besar takutnya dan harapannya. Itu jelas. Wa tazidu fi imanil abd, dan akan menambah juga imannya hamba. Wa tasmuru anwa'al ibadah, dan akan membuah wa tusmiru anwa'al ibadah, dan akan membuahkan jenis-jenis ibadah. Bertambah ibadahnya. Karena semakin bertambah ma'rifahnya kepada Allah. Wa biha yakunu sayrul qalbi ila rabbih wa sa'yu fi naili ridahu asra min sayrir riyah fi mahabbatiha fi mahabbiha. Luar biasa ini kalimat, Masya Allah. Kata beliau, maka di sanalah ya, dengan pengenalan inilah hati itu berjalan kepada Allah. Ya, sa'yu, berjalan segera kepada Allah untuk menggapai ridhonya. Di sanalah hati hamba, di sanalah hamba itu akan berjalan kepada Allah, ya, seperti berjalannya angin fi mahabbiha, seperti berjalannya angin yang di bawah, ya, angin utara, angin. Maksudnya semakin besar ma'rifahnya seorang, maka dia akan berjalan secepat-cepatnya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Firru, bukan jalan. Dunia jalan. Kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah, berjalanlah kalian di muka bumi. Maksudnya kerja ya kerja, tapi kata Allah jalan saja, santai. Tapi kepada Allah akhirat, kata Allah fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Jangan dibalik. Kalau dunia kencang, wah dunianya kencang, akhiratnya lambat. Tapi kata Allah, fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Dunia famshu, masya, jalan. Ya. Jelas ya? Ini Syekh sebutkan. Jadi semakin ma'rifah kepada Allah, semakin cepat berjalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau bahasakan seperti angin yang berjalan. Terus. Jelas ya? La yaltafitu yaminan wala shimalan. Dia berjalan fokus menuju Allah, tidak balik kanan kiri. Kan begitu kan kalau orang safar kan? Jalan, ada memang targetnya kita di depan, mau ke sana. Tak usah. Jalan kedua, jalan. Terfitnah, berhenti jalan. Pandangan ke kiri, ada lagi tempat nongkrong. Singgah lagi, lambat. Jangan balik-balik. Berjalan menuju Allah, jalan. Lurus. Secepatnya. Jangan balik kanan kiri. Jangan menoleh. Jangan terfitnah. Nah itulah kenapa dikatakan dunia itu mata'ul gurur. Kehidupan yang menipu. Karena memang memalingkan orang yang sedang berjalan. Kanan kiri bunga, taman, terfitnah sudah. Ya kan? Makanya kata Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Makanya subhanallah ini persisnya bagaimana diperumpamakan orang yang berjalan kepada Allah itu orang yang safar. Dunia itu taman-taman bunga hijau. Memalingkan orang. Lupa bahwa ini dia musafir dia. Ya. Wat taufiqu biyadillah wala haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, dan taufik hanya di tangan Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini bab yang kedua. Di bab selanjutnya masih menyebutkan tentang keutamaan yang lain. Ini fawaid yang lain. Faedah-faedah yang lain. Wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.